Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Agus Hermanto dari SD Negeri 3 Sekubang, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi bagaimana mengajarkan materi listrik pada siswa jenjang SD menggunakan digital, alat-alat digital yaitu Virtual Lab Electricity. Bapak Ibu, langsung saja kita praktekkan bagaimana mengajarkan pelajaran listrik dengan menggunakan Virtual Lab Electricity. Mula-mula kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kalau muncul seperti ini, kita akan ada tampilan seperti pada gambar. Bapak Ibu, mula-mula kita kenalkan dulu beberapa fitur atau tools yang ada di Virtual Lab Electricity ini. Yang pertama ada baterai, yang kedua lampu, yang ketiga saklar, yang keempat sikring, kemudian ada konektor, ada resistor, kemudian timer, kemudian ada alat ukur dan teks. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengukur hambatan, tegangan, dan arus listrik pada beberapa rangkaian. Kita awali dari hambatan, kita akan menyusun hambatan secara seri dan juga secara paralel. Nah, ini Bapak Ibu kemudian kita susun secara seri dan kita buat juga yang secara paralel dengan menggunakan dua hambatan yang masing-masing hambatan besarnya adalah 1 ohm. Kita hubungkan kabel-kabelnya dengan cara klik kiri kemudian hubungkan di bulatan-bulatan yang tersedia pada masing-masing alat. Kita bisa rapikan Bapak Ibu seperti ini, kemudian ini kita tarik, kita rapikan lagi seperti ini, tinggal menggunakan arah kanan kiri atas bawah pada keyboardnya Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini sudah rapi, ini tinggal kita geser agak tengah supaya simetris. Kemudian untuk rangkaian paralel kita butuh konektor Bapak Ibu, kita taruh sini. Dan kita butuh konektor taruh sini juga. Untuk memutar atau memposisikan sesuai yang kita inginkan, klik saja alatnya, kemudian pilih spasi. Nah, kalau sudah sesuai, maka kita akan menghubungkan kabel-kabelnya. Ini kita hubungkan di sini, kemudian kita hubungkan ke sini, begitu pula dengan ini dan kabel-kabel lainnya. Kita rapikan kabelnya Bapak Ibu. Yang sebelah kanan juga demikian. Nah, ini sudah. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung ya Bapak Ibu. Di sini kita lihat informasinya 1 ohm. Kemudian di sini juga 1 ohm. Ini juga 1 ohm. Dan ini juga 1 ohm. Kemudian untuk alat ukurnya, kita akan mengukur menggunakan ohmmeter. Satu alat ukur ini bisa untuk mengukur beberapa elemen ya Bapak Ibu. Ada arus listrik, kemudian beda potensial, dan juga hambatan. Kita pilih ohmmeter, yang sini juga demikian. Setelah itu, mari kita play Bapak Ibu. Tombol play ada di bawah, sebelah kiri bawah ya. Kita klik tanda panah itu. Nah, maka akan muncul notifikasi seperti ini pada alat ukur masing-masing. Pada rangkaian seri, hambatan seri, maka hambatan penggantinya menjadi 2 ohm. Dan hambatan pengganti untuk rangkaian paralel menjadi 0,5 ohm. Artinya bahwa bisa diambil kesimpulan, untuk menghasilkan hambatan besar, maka hambatan disusun secara seri. Dan bila mana ingin hambatan menjadi kecil,
disusunlah secara paralel. Berikutnya kita akan mencoba mengukur beda potensial pada baterai yang disusun secara seri. Ya, kita susun secara seri dan kita susun secara paralel ya Bapak Ibu. Alat ukurnya kita siapkan. Nah, untuk susunan mengukur beda potensial, plus ketemu plus ya Bapak Ibu untuk alatnya, makanya kita balik dulu. Begitu pula dengan ini. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Ini juga dihubungkan seperti ini. Dihubungkan seperti ini ya. Kemudian ini kita rapikan dulu. Satunya juga kita rapikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat juga rangkaian secara paralel. Dan kita akan mencoba membandingkannya. Spesifikasi masing-masing baterai ini 1,5 volt ya Bapak Ibu. Untuk paralel kita butuh konektor di sini. Konektor Y. Karena kita hanya menggunakan 2 baterai. Itu, kemudian ini kita hubungkan. Ya, kita hubungkan, ini pula kita hubungkan. Masuk komponen-komponen lainnya kita harus rangkaikan supaya rangkaian ini menjadi rangkaian tertutup dan arus listrik bisa melaluinya dengan mudah. Sudah rapi, kita rapikan lagi yang sebelah sini. Nah, Bapak Ibu, misalkan rangkaian sudah selesai semua, kita pastikan kita akan mengukur voltmeter. Kita akan mengukur voltmeter. Nah, kita langsung saja play Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kondisi daripada alat ukurnya. Nah, di sini ada angka 3 volt. Nah, di sini minus 1,5 volt. Loh, kok bisa minus nih Pak Agus? Nah, berarti ini ada kekeliruan di penyusunan baterai plus minusnya. Tapi Bapak Ibu, sini kabelnya kita hapus dulu. Kita coba ubah ya. Berarti ini seperti ini. Nah, kita hubungkan lagi dengan konektor. Kita play lagi Bapak Ibu. Muncul seperti ini, 3 volt dan 1,5 volt. Artinya baterai yang disusun seri akan menghasilkan tegangan atau beda potensial yang lebih tinggi daripada disusun secara paralel. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba ke bagian lampu yang disusun seri dan yang disusun paralel. Oke, begini Bapak Ibu. Dulu kita pakai lampu ya, 2 saja. Bapak Ibu boleh pakai 3, boleh pakai 2, silakan. Ini saya susun secara seri terlebih dahulu. Nanti kita coba secara paralel. Kita langsung menggunakan beberapa alat termasuk ini ya Bapak Ibu, saklarnya kita coba ada di sini. Kemudian alat ukur, sekaligus kita ingin mencoba mengukur tegangan yang masuk, arus yang masuk ya dengan arus yang keluar Bapak Ibu. Baterainya kita sesuaikan. Nah, ini alat-alatnya sudah cukup saya kira untuk membuktikan rangkaian secara seri dan rangkaian secara paralel. Lampu saya ingin warna kuning. Seperti ini, dan kita hubungkan kabelnya menjadi seperti ini Bapak Ibu.
Yang sebelah sini juga ini juga kita rapikan. Nah, ini sudah terlihat rapi, tinggal ininya kita rapikan. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan mengukur kuat arus ya Bapak Ibu. Ini sudah pas. Spesifikasi lampu 6 volt, spesifikasi lampunya 6 volt ya. Jadi kalau 6 volt dipasang dengan beda potensial, ini jumlahnya 3, itu muat ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya beda potensialnya 9 tapi ini 6 volt, maka lampu akan padam, tidak kuat ya Bapak Ibu. Kita coba saja dan kita susun yang secara paralel juga sekaligus. Kita susun yang secara paralel supaya nanti kita bisa bandingkan kuat arus yang mengalir secara paralel berapa, kemudian secara serinya berapa. Begini, kemudian ini kita hapus dulu Bapak Ibu. Di bawah seperti ini, kita butuh konektor isi 2. Satunya juga ada di sini. Kita gabungkan Bapak Ibu kabel-kabelnya. Seperti ini. Nah, ini sudah rapi ya saya kira. Jadi Bapak Ibu ini semua sudah, alat ukurnya juga sudah. Nah, kita coba play ya Bapak Ibu. Kemudian saklarnya kita hubungkan. Nah, akan muncul Bapak Ibu bahwa arus yang mengalir di rangkaian seri hanya 0,07. Sedangkan arus yang mengalir pada rangkaian paralel 0,3. Artinya ini arus yang mengalir lebih besar pada rangkaian paralel. Jadi dari nyala lampunya pun rangkaian paralel jauh lebih terang daripada rangkaian seri dengan komposisi yang sama. Berikutnya, menurut hukum Kirchhoff 1 bahwa sigma atau jumlah arus yang masuk pada cabang sama dengan jumlah arus yang keluar pada cabang lainnya. Sehingga di sini 0,07, yang keluar pun juga 0,07. Begitu pula dengan yang ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu kita akan mencoba rangkaian secara campuran. Bahwa di sini kita matikan dulu ini supaya tidak lama, kita copy saja ini. Ya, kita tinggal menambahkan satu buah lampu pada rangkaian campuran. Kita akan membandingkan pada rangkaian campuran, yaitu seri dan paralel, kira-kira mana nih yang lebih terang nyala lampunya. Kita akan coba dengan tambahan satu lampu di sini. Ini kita hapus dulu Bapak Ibu. Kita hubungkan. Nah, di sini kita akan butuh alat ya. Butuh alat ampermeter karena di sini sekaligus kita akan membuktikan terang tidaknya. Dan apa alasannya nanti akan terjawab dengan ini. Kita butuh ampermeter, kita taruh sini 1 dan kita taruh sini 1. Nantinya kita geser.
kemudian ini juga kita geser. Ini kita hubungkan. Kita hubungkan kabel-kabelnya. Nah, sekarang tinggal kita rapikan Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita mencoba akan buktikan berapa arus yang keluar. Ini lampunya kita rubah warna kuning biar sama. Nah, kita play saja Bapak Ibu. Ini juga kita hidupkan, dan kita hidupkan. Nah, yang terjadi seperti ini Bapak Ibu. Arus yang mengalir di pertama itu adalah 0,1. Berarti pada lampu ini arusnya mengalir 0,1. Kemudian di percabangan 0,1 terbagi menjadi 2. Karena dirangkai secara paralel, maka yang di sini 0,05, yang di sini 0,05. Sehingga akan membuat lampu yang nyala menjadi lebih redup daripada lampu yang awal ini. Kemudian ketika di ujung cabang keluar, arusnya tetap 0,1. Sehingga ini membuktikan bahwa hukum Kirchhoff itu benar, bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan tentunya untuk murid-muridnya. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.